Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kami dapat berkumpul untuk mempresentasikan tentang analisis isu kontemporer yang sudah kami diskusikan. Yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Rahmat Suyatna. Kami dari kelompok 2 angkatan 51, saya Agnes Oktavia Dewi, dan ada rekan-rekan saya, Mbak Ari Wulandari, Mbak Devi Puspitasari, Mas Eki Praditya Saputra. Kami akan mempresentasikan tentang analisis isu kontemporer. Yang pertama ada isu-isu kontemporer. Maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Yang kedua, terorisme dan radikalisme yang mengancam keutuhan bangsa. Yang ketiga, tingginya angka korupsi di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan pecandu narkoba semakin pesat. Yang menjadi masalah besar adalah pelajar yang mengkonsumsi narkoba. Biasanya diawali dengan perkenalan dengan rokok, karena kebiasaan merokok itu sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Selanjutnya, terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban dan bersifat massal atau menimbulkan kerusakan-kerusakan seperti kerusakan objek vital yang strategis, kerusakan lingkungan hidup, kerusakan fasilitas publik, atau kerusakan fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Terorisme merupakan suatu ancaman yang sangat serius di era global saat ini. Dalam merespon perkembangan terorisme di berbagai negara, secara internasional, PBB mengeluarkan resolusi tahun 2006 tentang UN Global Counter-Terrorism Strategy yang berisi 4 pilar strategi global pemberantasan terorisme, yaitu 1. Pencegahan kondisi kondusif penyebaran terorisme, 2. Langkah pencegahan dan memerangi terorisme, 3. Peningkatan kapasitas negara-negara anggota untuk mencegah dan memberantas terorisme serta penguatan peran sistem PBB, dan yang keempat, penegakan hak asasi manusia bagi semua pihak dan penegakan rule of law sebagai dasar pemberantasan terorisme. Selain itu, PBB juga telah menyusun High Level Panel on Threat, Challenge, dan Change yang menempatkan terorisme sebagai salah satu dari 6 kejahatan yang penanggulangannya memerlukan paradigma baru. Selanjutnya, korupsi. Korupsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kasus korupsi banyak terjadi di Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dikabarkan mengalami penurunan berdasarkan laporan Transparansi Internasional Indonesia atau TII tahun 2020. Tahun sebelumnya, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai 40 poin, namun kini turun menjadi 37 poin. Dengan angka tersebut, Indonesia sekarang menempati peringkat ke-102 dari 180 negara yang disurvei. Identifikasi atau analisis isu dengan menggunakan APKL. Dari 3 isu kontemporer yang telah dijelaskan sebelumnya, maka digunakan kemampuan berpikir konseptual untuk penetapan isu yang berkualitas dalam artian isu yang bersifat aktual. Alat bantu penetapan kriteria kualitas isu dengan rentang penilaian 1-5 dengan 4 kriteria. 1. Aktual, yakni isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Yang kedua, kehalayakan. Isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian, problematik adalah isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks. Dan kelayakan, yang berarti isu tersebut masuk akal, realistis, dan relevan. Adapun alat bantu tapisan isu lainnya, misalnya menggunakan kriteria USG,
dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG. USG di sini diartikan urgensi, yakni seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S. Seriousness, yakni seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian G. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dari ketiga isu yang telah kami pilih, kami akan melakukan identifikasi isu. Untuk yang pertama menggunakan teknik tapis isu yaitu APKL, aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan, seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Untuk tabel yang akan saya jelaskan di sini terdapat nomor, isu, kriteria atau skor, dan juga jumlah. Kemudian kita meletakkan 3 isu di poin 1, 2, dan 3. Dari data yang terlihat dalam tabel, untuk kriteria aktual, poin tertinggi itu ada di tingginya kasus narkoba di Indonesia yang ada poinnya 5. Kemudian yang tertinggi kedua adalah tinggi angka korupsi Indonesia, kemudian disusul oleh isu yang kedua, terorisme dan radikalisme yang mengancam keutuhan bangsa. Kemudian di kriteria kehalayakan juga poin tertinggi ada di tingginya kasus narkoba di Indonesia, disusul isu terorisme, radikalisme. Kemudian untuk problematik, kriteria problematik tetap dipegang oleh isu tingginya kasus narkoba di Indonesia. Dan yang terakhir, kriteria kelayakan juga dipegang oleh tingginya kasus narkoba di Indonesia, disusul dengan terorisme dan radikalisme yang mengancam keutuhan bangsa poin 3, dan juga dengan skor yang sama 3, yaitu tingginya angka korupsi di Indonesia. Dari total jumlah skor, tingginya kasus narkoba di Indonesia mendapatkan skor 20 yang menempati posisi pertama. Oleh karena itu, isu yang akan kami analisis selanjutnya adalah isu tentang tingginya kasus narkoba di Indonesia dengan jumlah kriterianya nilainya adalah 20. Selanjutnya, setelah kami menentukan isu yang akan kami analisis lebih lanjut, kami menggunakan diagram fishbone, yaitu merupakan diagram yang menyerupai tulang ikan yang akan kami gunakan untuk menunjukkan sebab akibat dari suatu isu ini. Untuk kategori penyebab permasalahan yang digunakan dimulai dari kategori atau meliputi man, method, material, dan environment atau lingkungan. Setelah mengidentifikasi kategori, kemudian kami akan cari sebab potensial, kemudian kami sepakati sebab potensial mana sih yang paling memungkinkan menjadi penyebab dari isu yang akan kami angkat. Untuk tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, untuk man-nya yaitu kurang optimalnya kinerja aparat penegak hukum. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat akan narkoba dan juga bahayanya. Untuk metode terjadi karena kurangnya deteksi dini, kemudian kurangnya pengawasan jalur peredaran narkoba di Indonesia. Selain itu, kurangnya optimal atau kampanye anti narkoba ke lini-lini yang mendasar. Untuk bagian material, terjadi karena narkoba yang terus berkembang jenisnya, segi lingkungan karena demografis Indonesia sendiri besar, jumlah jiwanya itu 250 juta jiwa. Kemudian segi geografisnya juga terbuka, terdiri dari banyak pulau yang menyebabkan narkoba mudah masuk menyebar ke Indonesia tanpa pengawasan. Setelah mencari penyebab isu yang dominan menggunakan diagram fishbone, kemudian kami akan memasukkan tabel penilaian menggunakan USG seperti yang akan dijelaskan oleh saudari Eki. Selanjutnya adalah metode analisis USG, urgency, seriousness, dan growth. Ini merupakan salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini masing-masing masalah dinilai tingkat resiko dan dampaknya. Apabila telah didapatkan jumlah skor, maka
kita dapat menentukan prioritas masalah, inti dari permasalahan dari isu tersebut. Ya, di sini kelompok kami membagi menjadi 3 poin utama, di mana tiap-tiap poinnya kita jabarkan lagi menjadi sub-sub poin yang nanti akan kita nilai menurut urgensinya, seriousness-nya, dan growth-nya. Ya, poin pertama ada kurang optimalnya pencegahan narkoba di Indonesia. Ya, kurangnya deteksi dini terhadap keberadaan dan jalur peredaran narkoba, kurang optimalnya kampanye anti narkoba baik melalui media massa atau secara langsung di kalangan masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membantu pencegahan penyebaran narkoba, untuk membantu pengobatan dan membantu rehabilitasi. Poin kedua, meningkatnya penggunaan narkoba di kalangan pemuda atau remaja. Nah, di sini subpoin pertama, kurangnya optimal sosialisasi dan penyuluhan pendidikan anti narkoba sejak dini di lingkungan sekolah. Ya, sebenarnya tidak harus di lingkungan sekolah aja, karena di lingkungan rumah pun pengaruhnya sangat besar. Kurang optimalnya deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Masih banyak guru-guru atau teman-temannya yang cuek atau tidak tahu kalau misal ada salah satu temannya yang ternyata mereka pengguna narkoba. Kurang perhatian semua pihak lapisan masyarakat dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Ya, ini kurang lebih hampir mirip dengan poin kedua. Ya. Poin yang ketiga, kurang optimalnya penegakan hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Kurang tegasnya pemberlakuan hukum kepada terpidana penyalahgunaan narkoba. Ya, mungkin akhir-akhir ini memang pemerintah sudah memberlakukan hukuman mati bahkan bagi pengedar, ya, bukan pengguna. Kurang tegasnya pemberlakuan hukum kepada terpidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Ya, terus poin yang kedua, sistem hukum yang kaku dalam mencakup jenis narkoba baru. Ya, jadi poin di sini tuh mungkin masih banyak narkoba-narkoba baru yang belum masuk ke dalam undang-undang atau belum masuk aturannya gitu. Ya, maraknya kasus penyalahgunaan narkoba oleh pejabat dan aparat penegak hukum. Nah, di sini ini salah satu sulitnya untuk pencegahan narkoba, karena oknum-oknum pejabat dan oknum-oknum penegak hukum pun mereka ada yang pemakai, bahkan mungkin ada yang membantu untuk melakukan pengedaran narkoba. Dari 3 poin di atas didapatkan inti permasalahannya ini, yaitu kurang optimalnya pencegahan penyebaran narkoba di Indonesia. Selanjutnya adalah strategi penyelesaian masalah menurut kelompok kami. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan dampak negatif dari narkoba. Kita bisa melakukan penyuluhan atau sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media elektronik, melalui sosial medianya, atau bahkan melalui video-video YouTube, itu juga bisa. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja aparat penegak hukum dengan meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum. Ya, jadi di sini aparatnya pun harus berkomitmen untuk melakukan pencegahan narkoba, dan hukumnya pun harus tegas apabila pelaku atau tersangka itu merupakan bagian dari aparat penegak hukum, bagian dari oknum aparat penegak hukum. Yang ketiga, meningkatkan deteksi dini pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan tes urin baik di perkantoran, sekolah maupun masyarakat. Ya, ini mungkin bisa dilakukan ke depannya. Jadi di lingkungan sekolah, di lingkungan perkantoran, di lingkungan instansi dilakukan tes urin secara berkala. Bisa mungkin setiap 6 bulan sekali atau setiap 3 bulan sekali. Nah, itu tergantung kebijakan dari pemerintah. Yang keempat, memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku agar lebih responsif dalam pencegahan penyebaran narkoba-narkoba jenis baru. Ya, jadi agar undang-undangnya jelas, agar aparat penegak hukumnya pun bisa leluasa dalam memberantas peredaran narkoba. Karena aparat dilindungi oleh undang-undang. Bahkan kalau bisa mungkin ada undang-undang yang mengatakan kalau masyarakat pun
diberi wewenang untuk membantu dalam mengatasi peredaran narkoba. Ya, sekian presentasi dari isu kontemporer yang diangkat oleh kelompok kami terkait penyalahgunaan peredaran narkoba di kalangan ASN. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.